Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara pembuatan soal jenis AKM di sistem model CBT SMA Kristomo Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit beberapa jenis atau tipe soal yang akan digunakan di dalam sistem model. Untuk soal yang pertama sesuai dengan edaran atau persiapan penilaian akhir tahun, maka kelas 11 dan kelas 10 menggunakan soal AKM. Dari soal AKM itu ada beberapa jenis soal, yaitu pertama adalah soal pilihan ganda atau PD1, kemudian yang kedua ada soal pilihan ganda kompleks atau PGK1, yang ketiga ada pilihan ganda benar salah atau PGBS 1. Yang keempat ada soal pilihan ganda benar salah lebih dari 1 atau PGK-BS L1. Kemudian ada soal menjarukan atau MJTK. Kemudian ada soal isian singkat atau IS. Mungkin ini terlebih dahulu yang akan saya jelaskan. Untuk pembuatan soalnya di sistem model bagaimana? Sebenarnya untuk Bapak Ibu Guru yang sudah pernah membuat soal pada kegiatan ujian sekolah kelas 3 kemarin mungkin sudah paham. Tapi saya akan membuat tutorialnya lebih jelas lagi. Oke, pertama-tama silakan Bapak Ibu Guru buka alamat daring atau CBT SMA Kristomo sistem modelnya, yaitu adalah alamatnya daring.sma.dr.suetomo.ch.id titik 2 1000 dan enter. Masukkan username dan password yang telah saya bagikan. Di sini saya akan mencoba pakai usernya guru, salah satu guru. Nah, maka setelah tampilan login berhasil, maka akan tampil halaman dashboard. Halaman depannya di sebelah kiri ini ada menu navigasi. Nah, di sini ada tertera kursus aktif yang diikuti. Ada panduan modul, mapel yang Bapak Ibu mampu, terus kemudian di sini ada absen, terus mapel dan kelas serta tahun ajaran. Nah, untuk yang ini absen dan mapel serta tahun pelajaran ini diabaikan saja. Jadi kita konsultasi ke panduan modul sama matematika umum atau nama mapel Bapak Ibu Guru masing-masing. Untuk untuk mereview mereview panduan-panduan serta cara-cara yang lain, Bapak Ibu Guru juga bisa masuk ke kursus panduan modul. Di sini sudah saya sediakan beberapa cara atau sedikit tutorial yang sudah pernah saya buat. Nah, oke, untuk memulai pembuatan soal, silakan Bapak Ibu Guru masuk ke kursus mapel masing-masing. Di bawah persis kursus panduan modul. Jadi di bawah kursus panduan modul ini sudah saya buatkan kursus mapel sesuai dengan yang Bapak Ibu Guru ajar. Silakan masuk. Nah, setelah masuk, jika ingin merubah atau menambahkan sebuah materi atau soal atau kuis, jangan lupa Bapak Ibu Guru hidupkan mode ubah terlebih dahulu. Caranya di sebelah kanan ini kan ada roda, diklik kemudian klik hidupkan mode ubah, maka nanti akan tampil pensil atau
tampilannya seperti ini. Ini nanti baru bisa diubah atau ditambah sebuah materi. Misalkan di sini saya ingin membuat soal. Di sini kan ada topik 3, topik berapa gitu ya. Untuk merubah penamaan ini silakan diklik gambar pensil, kemudian beri nama, contoh soal KM, kemudian enter. Sedangkan kalau ingin menambahkan sebuah kuis atau materi, tinggal Bapak Ibu guru tambahkan sebuah aktivitas atau sebentar ya, diklik saja, maka akan tampil aktivitas. Jadi mana yang akan ditambahkan? Di sini kita akan membuat soal atau kuis soal KM, diklik kuis, kemudian klik tambah, kemudian beri nama kuisnya, contoh soal KM. Untuk yang di bawah ini dibiarkan saja atau diabaikan saja, langsung simpan dan kembali ke kursus. Setelah kuis terbuat, diklik lagi untuk bisa masuk ke dalam kuis. Nah, setelah masuk ke kuis, soal kan belum ada ya, tinggal edit kuis atau bisa melalui menu yang sebelah kanan roda ini, edit kuis. Nah, untuk menambahkan soalnya tinggal diklik tambah yang sebelah kanan ini, klik tambah, kemudian pilih sebuah pertanyaan baru. Nah, maka akan muncul beberapa tipe soal yang akan kita buat dalam pembuatan soal KM persiapan PAT. Di sini kita pertama akan membuat soal pilihan ganda atau PG1. Pilih soal tipe soal yang pilihan ganda, klik tambah. Nah, kemudian ada beberapa kolom yaitu nama soal, teks soal. Untuk nama soal beri isi dengan nomor urut soal dan jenis soalnya. Jadi misalkan nomor 1, penomorannya nanti formatnya seperti ini. Beri penomorannya mulai dari 01, terus misal PG 1, terus 02, PG 1, dan seterusnya. Kalau misalkan sudah sampai nomor 21, tinggal ganti tipe, misalkan J3, dan seterusnya. Itu ya. Jadi jangan lupa untuk memberikan nomor urut. Nah, nomor urutnya ini mulai 01, 02, 01 strip jenis soalnya, 02 strip jenis soalnya, dan seterusnya. 01 PG1. Kemudian teks soal, isikan atau masukkan atau copy paste soal Bapak Ibu guru ke dalam kolom teks soal. Jadi Bapak Ibu guru juga bisa copy paste dari Word master soal yang Bapak Ibu guru punya, tinggal dimasukkan ke sini. Kemudian geser ke bawah, scroll ke bawah. Nah, di sini kalau untuk pilihan ganda, jawaban tunggal atau ganda. Kalau pilihan ganda kan berarti pilihan jawabannya benar adalah 1, cukup 1 jawaban. Acak pilihan ini biarkan saja. Kemudian copy paste atau letakkan jawaban, opsi-opsi jawaban di kolom ini, jawaban. Jadi misalkan jawaban yang pertama, terus kemudian jawaban kedua, jawaban ketiga, jawaban keempat, jawaban kelima. Opsi jawabannya benar misalkan yang pertama ini. Nilainya jangan lupa untuk dirubah, berarti nilai 100%. Setelah itu klik simpan perubahan. Untuk melihat atau mereview soal yang telah Bapak Ibu guru buat, nomor soalnya ini silakan klik di preview question. Di sebelah kanan ini ada tombol kaca besar, tinggal diklik saja, nanti akan muncul tampilannya. Nah, maka akan tampilannya seperti ini. Ini nanti yang akan tampil ke loginnya anak-anak. Oke, lanjut. Kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu adalah pilihan ganda kompleks atau PGK1. Untuk menambahkannya, seperti biasa kita klik tambah yang bagian soal bagian bawah si soal yang pertama.
Klik tambah, kemudian klik sebuah pertanyaan baru. Untuk PGK sama persis dengan pilihan ganda biasa. Untuk tipe selnya, kita klik pilihan ganda, terus tambah nomor soal. Misalkan ini nomor urutnya nomor 02, PGK 1. Terus teks soalnya apa? Kemudian scroll ke bawah. Nah, perbedaan dengan pilihan ganda biasa yaitu adalah di sini. Letaknya ada di sini, yaitu jawaban tunggal atau ganda. Kalau untuk pilihan ganda biasa, pilihannya cukup satu jawaban. Tapi kalau untuk pilihan ganda kompleks, jangan lupa untuk diganti ke diizinkan memilih lebih dari satu. Nah, jangan lupa untuk dirubah ke pilihan diizinkan memilih lebih dari satu. Kalau tidak dirubah, maka jawabannya nanti opsi jawabannya nanti seperti pilihan ganda biasa. Jadi anak-anak hanya memilih satu saja. Tapi kalau Bapak Ibu guru dirubah ke diizinkan memilih lebih dari satu, maka nanti anak-anak bisa memilih jawaban lebih dari satu. Untuk acak pilihan biarkan saja. Sama seperti pilihan yang tadi, opsi jawabannya diletakkan di sini. Oke. Kemudian beri nilai jawaban mana yang menurut Bapak Ibu guru yang paling benar. Misalkan di sini saya jawaban yang benar ada 3. Berarti nilai untuk ketiga jawabannya benar itu nanti akan dibagi 100%. Jadi 100% dibagi 3 jawabannya benar, maka ketemunya nanti 33, sekian. Saya beri nilai 33, sekian. Jadi misalkan jawaban saya jadi pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan yang ketiga. Bagaimana dengan yang pilihan atau jawaban yang salah? Ini opsional, terserah Bapak Ibu guru bagaimana. Jadi setiap guru memang berbeda-beda. Ada yang kalau dibiarkan tidak ada nilai, monggo. Atau diberi nilai min juga monggo. Nanti kalau misalkan diberi nilai min, nah, misalkan diberi nilai min, jadi 100% nanti dibagi sisa dari jawaban yang salah. Jadi misalkan di sini jawaban saya kan yang benar ada 3. Berarti yang salah kan ada 2. Maka 100% ini nanti dibagi 2. Jawaban yang salah. Jadi min 50%. Min 50%, min 50%. Apakah memang harus 50% atau harus memang dibagi dengan sisa dari jawaban yang salah? Tidak harus. Nah, jadi ini kembali lagi ke aturan Bapak Ibu guru masing-masing. Jadi memang setiap guru memang berbeda. Nah, jika misalkan nanti anak-anak memilih semua jawaban dari misalkan nih, saya setting seperti ini. Saya setting jawabannya benar ada 3. Terus yang salah saya kasih nilai min 50. Otomatis kalau misalkan anak-anak memilih semua jawaban atau memilih semua jawaban, maka nanti nilainya otomatis 0. Otomatis 0. Atau misalkan satu anak memilih jawaban benar, kemudian dia 2 memilih jawaban salah. Kalau secara logika atau perhitungan ketemunya pasti nilainya min, tapi di sistem nanti tidak akan seperti itu. Jadi di sistem nanti dia akan mengenerate atau menghitung secara otomatis, tapi nilai yang tampil itu 0, jadi bukan min. Jadi misalkan nilai yang benar dia kurang dari nilai yang dia salah, itu nanti perhitungannya tidak menjadi ya 0 gitu aja. Jadi misalkan min 100 dikurangi 33, sekian, ya hasilnya kalau dihitung secara logika ketemunya min. Tapi nanti di sistem hasil dari satu soal ini, soal nomor 02 P31 ini nanti 0, jadi tidak ada nilai gitu. Setelah perhitungan atau setting
penilaian PGK selesai, jangan lupa simpan perubahan. Kita cek lagi penampilannya seperti apa, seperti ini. Nanti anak-anak bisa memilih lebih dari satu. Oke, lanjut. Ya, soal tipe soal yang ketiga yaitu adalah soal pilihan benar salah. Pilihan ganda benar salah atau PGBS 1. Caranya sama, tambah soalnya. Klik di bagian soal paling bawah, klik tambah, kemudian pilih sebuah pertanyaan baru. Kemudian untuk soal benar salah, pilih benar salah. Jadi untuk soal tipe soal pilihan ganda benar salah atau PGBS 1, pilih benar salah. Klik tambah. Jangan lupa beri penomoran soal PGBS 1. Isi teks soalnya. Kemudian opsi jawabannya, benar atau salah. Saya pilih benar. Kemudian klik simpan perubahan. Tampilannya maka akan tampil seperti ini. Jadi opsi jawabannya hanya 2, benar atau salah. Yang ketiga yaitu adalah yang keempat, jenis soal pilihan ganda benar salah lebih dari 1. Caranya sama, klik tambah, kemudian klik sebuah pertanyaan baru. Nah, untuk soal jenis soal PGK-BSL 1, Bapak Ibu guru sebenarnya bisa memilih beberapa cara. Dengan cara yang saya buat, saya lebih memilih untuk matching. Jadi nanti bukan ke benar salah lagi, karena benar salah ini hanya 1. Sedangkan soal yang kita buat itu pilihan benar salah lebih dari 1. Jadi pilih yang matching. Pilih matching, kemudian klik tambah. Beri nomor urut. Nomor urut PGBS 1. Soal PGBS L1. Kemudian beri opsi jawaban atau pernyataan-pernyataan di kolom bawah ini. Jadi misalkan benar salahnya dari pernyataan ini benar atau salah, pernyataan ini benar atau salah gitu. Jadi misalkan pernyataan A itu benar, pernyataan B salah. Di sini defaultnya memang cuman ada 3 kolom, 1, 2, 3. Jadi PGBS L1 ini pernyataan defaultnya ada 3, 1, 2, 3. Kalau misalkan Bapak Ibu guru ingin menambahkan atau menambahkan 1 lagi atau 2 lagi, silahkan klik blank for 3 more question di bawah ini. Jadi tinggal kita diklik blank for ini nanti akan bertambah. Nah, di sini akan nambah 3 lagi. Saya tambah 1 lagi. Nah, bagaimana kalau misalkan ini tidak saya pakai, dibiarkan saja nggak apa-apa. Jadi yang kelima dan keenam ini biarkan kosong nggak apa-apa. Jadi saya sebenarnya hanya butuh 1 lagi. Ya, yang ini sisanya dikosongkan juga nggak apa-apa. Kemudian klik simpan perubahan. Tampilannya seperti apa? Nah, tampilannya untuk soal PGBS L1 seperti ini. Jadi pernyataan tadi benar atau salah, pernyataan A benar atau salah, sesuai dengan settingnya seperti yang di soal jenis tipe matching tadi. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut untuk soal yang kelima, yaitu adalah jenis soal menjodohkan.
Caranya sama, di soal yang paling bawah, klik tambah, kemudian pilih sebuah pertanyaan baru. Untuk menjodohkan juga sama. Sebenarnya Bapak Ibu Guru bisa memilih matching, bisa memilih drag and drop into text, kemudian drag and drop untuk image. Tapi lebih umum atau lebih gampangnya kita pakai yang matching aja. Untuk yang lain next lanjut yang tutorial selanjutnya saja. Pilih matching, kemudian klik tambah. Penamparan soal 05 MCTK. Ini soal menjodohkan. Jadi beri prolog soalnya atau paragraf soalnya. Kemudian, nah ini juga sama dengan yang tadi, hampir sama, cuman berbeda apa ya, isi dari pernyataannya, isi dari soalnya. Jadi misalkan apakah ini apa nama anak ayam? Jawabannya ide. Nama anak sapi adalah Ted. Raja kita adalah harimau. Nah, misalkan pengen nambah satu lagi, ada dua lagi, diklik blank for three more question, tambahkan lagi gula adalah, jawabannya manis. Nah, misalkan saya buat 4 saja ya, saya buat 4, jadi pernyataan ini dijodohkan dengan apa, jawabannya apa. Pernyataan soal yang kedua itu jawabannya that. Pernyataan soal yang ketiga jawabannya ini. Saya ingin memberikan satu opsi jawaban pengecoh. Misalkan tidak tahu. Nah, tinggal dikasih saja jawaban pengecohnya. Jadi untuk pernyataannya tidak usah, atau soal pernyataannya tidak usah. Tampilannya seperti apa? Ini yang pilihan ke-6 tadi tidak, atau dikosongin tidak apa-apa kalau misalkan hanya yang dibagi hanya 5 ini. Klik simpan perubahan, tampilannya seperti ini. Nah, soal menjodohkannya nanti tampilannya seperti ini. Nama anak sapi adalah apa pilihannya? Tidak tahu. Mau di jadi tinggal dijodohkan saja. Tampilannya seperti ini. Jadi tampilan soal menjodohkan, pembuatannya seperti ini, tampilannya nanti seperti ini. Jadi pernyataannya apa, jawabannya apa. Nanti dia akan mengajak secara otomatis. Nah, pengecoh, jawaban pengecohnya ini tadi, tidak tahu, maka akan tampil. Oke, lanjut. Untuk soal isian singkat. Caranya sama. Di soal paling bawah, klik tambah, kemudian pilih sebuah pertanyaan baru. Untuk isian singkat, Bapak Ibu Guru pilih yang short answer. Jangan pilih yang isi, tapi pilih short answer. Untuk isian singkat, pilih short answer, klik tambah. Dari penamparan soal, yes. Kemudian soalnya apa? Misalkan 1 ditambah 1 sama dengan apa? Jawabannya otomatis kan 2. Nah, jawabannya otomatis di bawah ini defaultnya nanti akan diberi 3 pilihan jawaban. 3 pilihan jawaban. Jadi untuk jawaban isian singkat ini opsional, maksudnya opsional itu ada beberapa pilihan. Mengantisipasi jawaban dari anak-anak itu berbeda-beda dalam arti bukan berbeda dalam konteks jawaban yang benar. Misalkan ini kan soalnya 1 tambah 1 kan otomatis kan 2 lah. 2 konteks dari anak-anak itu kan mungkin berbeda-beda. Ada yang
dia menuliskan atau mengetik di perangkatnya itu angka. Kemudian juga ada yang dia menulis jawabnya itu dengan kalimat dua gitu lah. Fungsinya untuk jawaban ada tiga ini ya itu tadi. Jadi memberikan opsi jawaban biar apa yang diketik atau apa yang anak-anak jawab itu tidak sia-sia. Jadi kita buat pertama jawabannya kan 1 tambah 1 2. 2 kemudian nilainya berapa? 100%. Kemudian buat opsi lagi. Buat opsi yang kalimatnya atau apa ya? Latinya istilahnya. 2 gitu. Opsinya juga sama 100. Itu. Nah, untuk yang answer ketiga kan opsinya kan ya cuma ini aja sih sesuai tergantung dari soalnya 1 tambah 1 ya 2 dan usahakan untuk soal isian singkat ini jawabannya nanti jangan sampai lebih dari 2 kalimat, jangan sampai lebih atau isinya jangan sampai apa ya ya namanya namanya saja soal isian singkat ya jawabannya harus singkat gitu. Jangan sampai jawabannya panjang soalnya dikit aja jawabannya panjang ya itu kan bukan namanya soal isian singkat tapi isi mungkin dan jawabannya jangan sampai yang kayak misalkan matematika nanti ada kayak per-pernya gitu, wah itu jangan. Ya sebenarnya bisa cuman untuk mengantisipasi atau untuk meminimalisir kesalahan atau meminimalisir nanti komunikasi lebih baik buat soal isian singkat yang jawabannya sederhana, jawabannya yang ya singkat gitu. Nah, misalkan ini yang jawabannya ketika ini tidak dipakai ya nggak apa-apa, dibiarkan dikosongkan aja. Jadi tergantung dari isi soal isian singkatnya, jawabannya. Oke, setelah itu klik sini. Eh, nah jadi seperti itu. Oke, itu tadi beberapa cara atau video apa sedikit eh, contoh pembuatan soalnya bagaimana di sistem model dari Sangat Kristomo. Tinggal Bapak Ibu guru mengimplementasikannya. Silakan untuk Bapak Ibu guru mencobanya terlebih dahulu. Jika memang ada pertanyaan atau kurang jelas bisa nanti ditanyakan ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.